Halo teman-teman, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Budi Susanto, Stephen Owen, dan saya sendiri Afrianto akan mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Sebagai pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan akuntansi. Di era digital yang terus berkembang pesat, sistem informasi akuntansi menjadi kunci penting dalam mendukung proses pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat dan dinamika, bisnis yang terus berubah, penggunaan sistem informasi akuntansi yang efektif dan terintegrasi akan menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan kesuksesan bisnis. Sebagai pengantar sistem dan pengembangan sistem analisis, di poin A, pengembangan sistem. Berikut adalah alur dari pengembangan sistem, dan dimulai dari analisis sistem, dilanjutkan kepada desain konseptual, dilanjutkan dengan desain fisik, lalu ke implementasi dan konversi, operasi dan pemeliharaan, dan kembali lagi ke analisis sistem. Di poin B ada pelaku, di poin B1 ada pelaku internal, yaitu satu, manajemen. Peran pengembangan sistem manajemen yang paling penting adalah untuk menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses, untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi proyek pengembangan, dan untuk menyelaraskan sistem dalam strategi perusahaan. Dua, pengguna. Pengguna AIS mengkomunikasikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem. Tiga, komite pengarahan sistem informasi. Sebuah sistem informasi tingkat eksekutif, panitia pengarahan merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Yang keempat, tim pengembangan proyek. Tiap proyek pengembangan dalam memiliki tim analisis sistem dan spesialis manajer, akuntan, dan pengguna untuk membantu pengembangannya. Lima, analisis sistem dan pemrograman. Analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan mereka, kebutuhan informasi, mempelajari sistem yang ada, dan merancang yang baru, dan menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrograman komputer. Lanjut ke pelaku eksternal, yaitu meliputi pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan entitas pemerintah berperan dalam pengembangan sistem. Misalnya, vendor Walmart diharuskan menerapkan dan menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI. Berikut adalah bagian pengembangan sistem perencanaan. Bisa dilihat pada gambar. Poin C, pengembangan sistem perencanaan. Diperlukan dua rencana pengembangan sistem. Yang pertama, rencana dan jadwal kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Yang kedua, rencana induk, yaitu rencana jangka panjang disiapkan oleh pengarah sistem informasi panitia, menentukan terdiri dari apa sistem itu, bagaimana itu akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana arah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Terdapat 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan selama studi kelayakan, yaitu kelayakan ekonomi. Akankah manfaat sistem membenarkan waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkannya? Kelayakan teknis. Apakah sistem dapat dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan yang sudah ada teknologi? Ketiga, kelayakan hukum. Apakah sistem mematuhi semua undang-undang federal dan negara bagian yang berlaku, peraturan lembaga administratif, dan kewajiban kontrak?
Keempat, ada kelayakan penjadwalan. Apakah sistem dapat dikembangkan dan diimplementasikan pada waktu dialokasikan? Yang kelima, kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan? Apakah orang akan menggunakan sistem? Poin E, penganggaran modal menghitung kelayakan ekonomi. Banyak organisasi sekarang menggunakan teknik pengembalian investasi penganggaran modal untuk mengevaluasi manfaat ekonomi dari alternatif. Berikut adalah 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Pertama, ada periode pengembangan adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk tabungan bersih sama dengan biaya awal investasi. Proyek dengan payback period terpendek yaitu adalah biasanya dipilih. Dua, nilai sekarang bersih atau NPV. Semua perkiraan arus kas masa depan diskontokan kembali ke saat ini menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu dari uang. Terakhir, ada tingkat pengembalian internal atau IRR, adalah bunga efektif tingkat yang menghasilkan NPV 0. IRR proyek dibandingkan dengan minimum yang dapat diterima tingkat untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Proposal dengan IRR tertinggi biasanya terpilih. Selanjutnya ada aspek perubahan perilaku, yaitu individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang terus-menerus dihadapkan oleh resistensi terhadap perubahan. Aspek perilaku perubahan sangat penting karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang yang dilayaninya. Bagian ini membahas jenis masalah perilaku yang dapat dihasilkan dari perubahan. Selanjutnya ada mengapa masalah perilaku terjadi. Pandangan individu terhadap perubahan, baik atau buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut. Berikut beberapa faktor yang lebih penting termasuknya diantaranya ada takut, dukungan manajemen puncak, pengalaman dengan perubahan sebelumnya, komunikasi, sifat perubahan yang mengganggu, bagaimana perubahan diperkenalkan, bias dan emosi, karakteristik dan latar belakang pribadi. Selanjutnya, bagaimana orang menolak perubahan. Masalah perilaku utama sering terjadi ketika sistem baru diimplementasikan dan perubahan itu menjadi kenyataan. Berikut adalah beberapa faktor, di antaranya agresi, adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Dua, proyeksi menyalahkan sistem baru untuk semua yang salah. Ketiga, penghindaran adalah pengabaian akuntansi mengabaikan AIS. Oke, baru dengan harapan masa pedoman berikut. Yang pertama, ada dapatkan dukungan manajemen, memenuhi kebutuhan pengguna, libatkan pengguna, singkirkan ketakutan dan tekankan peluang baru, hindari emosionalisme, memberikan pelatihan, periksa kembali evaluasi kinerja, tetap buka jalur komunikasi, uji sistem, pertahankan sistem tetap sederhana dan buatlah menjadi manusiawi, perbaiki prosedur, dan mengontrol ekspektasi pengguna. Berikut adalah alur dari analisis sistem yang memiliki tujuan menyelidiki untuk investigasi awal, memiliki tujuan menyelidiki setiap kegiatan pengembangan untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan. Survei sistem. Di poin ini kita akan mempelajari sistem saat ini akan melakukan pemahaman menyeluruh tentang cara kerjanya, studi kelayakan, mulai mengembangkan analisis
menentukan tujuan dan persyaratan da- dan dari sistem baru. Yang terakhir, analisis sistem laporan, yaitu adalah menyediakan manajemen dengan temuan fase analisis. Oke, di selanjutnya ada strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang A ada perangkat lunak. Jadi perangkat lunak sendiri dijual kepada pengguna dengan persyaratan serupa. Sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai satu paket. Vendor, ya, vendor menginstal sistem dan pengguna menyalakan kunci. Banyak sistem turnkey ditulis oleh vendor yang spesialis dalam industri tertentu seperti dokter, bengkel mobil, restoran, dan retail. Perusahaan yang membeli perangkat lunak AIS mengikuti siklus hidup perkembangan dan pengembangan sistem normal atau SDLC kecuali sebagai berikut. Satu, selama desain sistem konseptual perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan AIS tersedia dan jika demikian apakah akan membeli atau membuat sendiri. Dua, beberapa langkah desain dan implementasi fisik serta konversi dapat dihilangkan. Misalnya perusahaan biasanya tidak perlu merancang, membuat kode, dan menguji modul, program, atau mendokumentasikan program komputer. Lalu selanjutnya ada proses pemilihan vendor. Perangkat keras, layanan pemeliharaan, dan keputusan sumber daya AIS lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak meskipun mungkin tergantung pada keputusan perangkat lunak. Vendor ditemukan melalui rujukan konferensi di majalah industri dan di internet. Ini harus produk yang buruk, gulung tikar dan meninggalkan pelanggan dan produk mereka tanpa dukungan atau bantuan. Masalah dapat terjadi bahkan ketika vendor yang sudah mapan dipilih. Lanjut ke poin C, mengevaluasi proposal dan masalah sistem. Kriteria evaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan vendor, yaitu ada 3. Ya. Lalu kita masuk ke poin D, penjelasan perangkat lunak, end user computing atau EUC, adalah perkembangan penggunaan dan kontrol langsung dari sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna EUC menawarkan keuntungan sebagai berikut. Pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna, ketepatan waktu, membebaskan sumber daya sistem, lalu ada kerugiannya, kesalahan logika dan perkembangan, aplikasi yang kurang teruji, sistem tidak efisien, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik, duplikasi sistem dan data sumber daya yang terbuang, meningkatkan biaya. Pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang baik terhadap UC. Organisasi harus mengelola dan mengendalikan UC, memberikan kontrol departemen IS, mengecilkan hati UC dan menghilangkan manfaatnya. Yang terbaik adalah memberikan panduan dan standar cukup untuk mengontrol sistem, namun memungkinkan pengguna fleksibilitas yang dibutuhkan. Outsourcing sistem informasi, pengalidayaan, pekerjaan perusahaan luar untuk menangani semua dan atau sebagian aktivitas pemrosesan data organisasi dalam perjanjian outsourcing mainframe agen. Outsourcing membeli komputer klien, mempekerjakan karyawan IS. Klien mengoperasikan dan mengelola sistem situs klien atau memigrasikan sistem ke komputer agen outsourcing. Ada sejumlah keuntungan dan kerugian signifikan untuk outsourcing. Selanjutnya poin G, pentingnya pengelolaan proses bisnis dan pengendalian dalam proses outsourcing. Peran bisnis proses manajemen atau BPM dalam meningkatkan pengendalian internal dan perbaikan proses bisnis adalah perbaikan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan yang didukung dan dimungkinkan oleh teknologi. Lalu ada beberapa prinsip penting
seperti proses bisnis dapat menghasilkan keunggulan kompetitif, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung, harus tangkas, dan harus diselaraskan dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Lalu ada prototyping dalam perkembangan sistem informasi sebagai berikut. Boleh dicek untuk di video ya. Lalu kita masuk poin I, ada keuntungan dan kelemahan dari penggunaan prototyping. Keuntungannya sebagai berikut: definisi kebutuhan pengguna yang lebih baik, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, pengembangan lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan, lebih murah. Ya, lalu ada kelemahan: waktu pengguna yang signifikan, penggunaan sumber daya sistem yang kurang efisien, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai, reaksi perilaku negatif dan pengembangan tanpa akhir. Ya, lanjut kita masuk ke metode pengembangan perangkat lunak di poin J. Ekstrim atau XP dalam metodologi pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas lebih tinggi secara lebih produktif dengan mengambil elemen bermanfaat dan praktik terbaik pengembangan perangkat lunak tradisional ke tingkat ekstrim. Ada karakteristik XP, yaitu menggunakan tim pemrograman 2 orang, mengakui bahwa perubahan pada persyaratan sistem adalah normal dan dapat diterima, menggunakan situs pengembangan singkat yang berpusat pada rilis perangkat lunak listrik, mulai dengan solusi paling sederhana, menggunakan kode untuk mengomunikasikan pemikiran tentang masalah pemrograman yang sulit atau sulit dipahami, mengharuskan pemrogram untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan dan memahami bisnis mereka, menguji secara ekstensif setiap potongan kode yang ditulis sebelum mengembangkan fitur tambahan yang direnang sebanyak mungkin salah varian, membutuhkan komunikasi dan umpan balik yang sering dan cepat antara pelanggan, pengembang, dan penguji, mengatur logika sistem untuk pencegahan ketergantungan sistem sehingga terjadi perubahan di salah satu bagian sistem tidak akan mempengaruhi bagian lain dari sistem. Lalu poin K, proses terpadu adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak dengan 4 fase: insepsi, elaborasi, konstruksi, dan transisi. 3 fase terakhir dibagi menjadi serangkaian iterasi dengan panjang yang telah ditentukan. Setiap iterasi incremental berisi fungsi tambahan atau versi perbaikan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Sebelumnya ada beberapa versi, termasuk Agile Unified Process, Open Up, dan yang paling populer Rational Unified Process. Unified Process adalah kerangka pengembangan dengan 4 fase: inception, elaboration, construction, dan transition. 3 fase terakhir dibagi menjadi serangkaian iterasi dengan lebih panjang yang telah ditentukan. Setiap iterasi berfungsi tambahan atau versi yang lebih baik dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Kita masuk ke poin L, penggunaan alat case dalam pengembangan sistem informasi. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau case adalah paket alat terintegrasi yang digunakan oleh perancang terampil untuk membantu merencanakan, menganalisis, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Perangkat lunak case biasanya memiliki alat untuk perencanaan strategis, manajemen proyek dan sistem, desain berbasis data, letak layar dan laporan, dan pembuatan kode otomatis. Alat case memberikan sejumlah keuntungan penting, yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, peningkatan prosedur kontrol, dokumentasi yang disederhanakan. Kalau ada beberapa masalah serius dengan teknologi case, yaitu ketidakcocokan, biaya, dan harapan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya pada bab 4, desain sistem, implementasi, dan operasi. Desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang membuat kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam fase yang analisis. Gambar 24-1 menunjukkan langkah-langkah desain konseptual, mengevaluasi alternatif desain, menyiapkan spesifikasi desain, dan menyiapkan laporan desain sistem konseptual. B.
mengevaluasi alternatif desain. Ada banyak cara SM dapat mendekati proses pengembangan sistem. Itu bisa dibeli perangkat lunak, meminta staf sistem informasi internal untuk mengembangkannya, atau mempekerjakan perusahaan luar untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Perusahaan dapat memodifikasi perangkat lunak yang ada atau mendesain ulang proses bisnisnya dan mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses baru. Standar berikut harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. 1. Seberapa baik itu memenuhi tujuan organisasi dan sistem. 2. Seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna. 3. Apakah itu layak secara ekonomi. Dan 4. Bagaimana keuntungan dibandingkan dengan kerugian. Kemudian komite mengevaluasi alternatif dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan organisasi kebutuhan. C. Spesifikasi desain dan laporan. 1. Keluaran. Karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi keluaran dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui penjualan toko, SM harus memutuskan A. Seberapa sering memproduksi laporan analisis penjualan. B. Apakah isi laporan itu. C. Akan terlihat seperti apa. Dan D. Apakah itu merupakan keluaran hard copy atau layar atau keduanya. Dan yang kedua, penyimpangan data. Keputusan penyimpangan data mencakup elemen data mana yang harus disimpan untuk diproduksi laporan penjualan, bagaimana mereka harus disimpan, dan jenis file atau database apa yang digunakan. Yang ketiga, masukan. Pertimbangan desain input mencakup data penjualan mana yang akan dimasukkan, lokasi penjualan dan jumlah, dan di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Yang keempat, prosedur dan operasi pemrosesan. Pertimbangan desain meliputi cara mengolah input dan data yang disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan urutan prosesnya harus dilakukan. Desain sistem fisik. Selama ini desain fisik persyaratan sistem informasi akuntansi yang luas dan berorientasi pengguna dari desain konseptual adalah diterjemahkan ke dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk kode dan menguji program komputer. Gambar 24-2 menunjukkan fase desain sistem fisik yang dijelaskan di bawah ini secara rinci. Desain keluaran. 1. Desain keluaran. Tujuan dari desain keluaran adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu laporan dokumen dan tampilan layar. Menyesuaikan keluaran dengan kebutuhan pengguna memerlukan kerjasama antara pengguna dan desainer. Yang kedua, desain file dan database. Data di berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah tersebut. 3. Desain masukan. Pertimbangan desain input, desain masukan mencakup jenis data apa yang akan diinput dan diinput yang optimal metode. 4. Desain bentuk. Meskipun sistem bergerak menjauh dari dokumen kertas dan menuju sumber otomatisasi data, desain formulir masih menjadi topik penting. 5. Desain layar komputer. Lebih efisien memasukkan data langsung ke komputer daripada ke atas kertas untuk entry berikutnya. 6. Desain pemrograman. Pengembangan program salah satu kegiatan SDLC yang paling memakan waktu, yang berlangsung di 8 langkah yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah 1 adalah bagian dari fase analis sistem. Langkah 2 dimulai dengan secara konseptual desain sistem dan dapat dibawa ke desain fisik.
Sebagian besar langkah 3 dan 4 dilakukan selama desain sistem dan diselesaikan secara implementasi sistem. Langkah 5 dan 6 dimulai dalam desain sistem, tetapi sebagian besar pekerjaan dilakukan selama implementasi sistem. Langkah 7 selesai selama implementasi dan konversi sistem. Langkah 8 adalah bagian dari operasi dan pemeliharaan. 7. Desain, proses, dan kontrol. Setiap orang yang berinteraksi dengan sistem membutuhkan prosedur yang menjawab siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan SI. Implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses menginstal perangkat keras dan perangkat lunak dan mendapatkan AIS aktif dan berjalan. Proses implementasi ditunjukkan pada gambar 24/3 dan dijelaskan di bawah ini. 1. Perencanaan implementasi dan persiapan lokasi. 2. Memilih dan melatih personil. 3. Dokumentasi lengkap. 4. Pengujian sistem. 5. Konversi sistem. 6. Operasi dan pemeliharaan. F. Konversi sistem. Konversi sistem berubah dari sial lama ke sistem informasi lama ke sistem informasi baru. Banyak elemen yang harus dikonversi seperti perangkat keras, perangkat lunak, file data, dan prosedur. Proses selesai ketika AIS baru adalah rutin bagian dari berkelanjutan dari sistem. 4 pendekatan konversi digunakan. A. Konversi langsung menghentikan AIS lama saat yang baru diperkenalkan. Konversi paralel mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan selama satu periode. Penutup. Makalah ini telah membahas topik yang penting dan krusial dalam teknologi informasi dan bisnis, yakni pengembangan sistem dan analisis sistem, strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, desain sistem, implementasi, dan operasi. Berikut adalah kesimpulan dari makalah ini. Pentingnya pengembangan sistem dan sistem informasi akuntansi, pengembangan sistem dan sistem informasi akuntansi memiliki peran sentral dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Manfaat strategi pengembangan sistem, pemilihan strategi pengembangan sistem yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dan efisiensi dalam implementasi sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.